Baking Lover, ada yang nanya nih di kolom komentar di video kastengel saya berikut sebelumnya. Chef, boleh dong bikinin saya resep yang mirip kayak Good ya, resep yang kayak dijual biskuit di pasaran itu, yang terkenal itu, yang rasanya coklat banget, taste-nya enak, crunchy banget, di suhu ruang pun dia nggak lembek, nggak melempem, nggak lentur dan lain-lain. Nah, kali ini di video saya yang ini saya bakal bikin buat mirip seperti itu, tapi saya bakal kasih bonus satu. Apa coba? Saya akan bikin kue yang lagi tren saat ini, yaitu namanya cookies, croissant cookies. Jadi resep yang saya buat ini dia bisa digunakan juga untuk croissant cookies. Mau tahu resepnya? Yuk ikutin videonya. Ini gampang banget, tapi kita harus mulai dari sekarang. Oke. Bahan-bahannya ini sudah saya campurkan di sini. Ada butter, margarin, gula pasir, gula palem. Nah, kenapa menggunakan gula pasir dan gula palem? Supaya teksturnya tadi manis tapi tetap crunchy ya. Jadi kita kejar crunchy-nya. Ini kita kocok aja. Ini mixer saya cepat sekali. Nah, seperti ini. Jadi ini kita aduk aja. Oke. Ini kita aduk sampai benar-benar dia warnanya pucat dan mengembang, supaya nanti pada saat dia di oven dia benar-benar melebar. Oke. Nah, tapi saran saya baiknya kalau Anda mau antara gula palem dengan gula pasir, Anda boleh Anda boleh blender duluan sehingga dia teksturnya halus. Saya nggak sarankan pakai gula halus ya, no gula halus, tapi pakai gula pasir dan gula palem. Nah, oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, warnanya sudah pucat, ya, warnanya sudah pucat, kita tambahkan telur. Nah, di resep saya ini ada penambahan telur dan boleh juga ditambahkan dengan Anda boleh gunakan putih telur aja, telur utuh, atau kecampuran dua-duanya. Jadi Anda boleh gunakan dua-duanya ya. Nah, ini oke, saya campur seperti ini. Ini saya bikinnya cuma sedikit ya, jadi saya nggak bikin banyak karena satu resep, ini seperempat dari resep yang akan saya tulis di kolom description. Ya, ini seperempat dari resep itu. Resep ini nanti bisa menghasilkan cookies kurang lebih sekitar bisa jadi 15-20 cookies ukuran besar. Tapi kalau ukuran kecil bisa jadi 1,5 toples. Oke, iya. Nah, ini kita aduk terus seperti ini hingga gulanya 3/4 larut. Jadi gulanya nggak benar-benar harus larut sekali. Kalau masih ada bintik-bintik sedikit atau kecil nggak masalah, karena nanti adonannya akan kita diamkan di chiller. Diamkan di kulkas ya, supaya nanti kita mudah menggulungnya atau memodif bentuk-bentuknya. Nah, cuma seperti ini. Oke. Saya ambil alat dulu, bentar. Sudah, nih seperti ini. Jadi teksturnya memang dia antara, jadi telur, gula palem. Ini teksturnya begini tuh. Dia encer sekali, ya, encer banget. Nah, kalau sudah, ini ada bahan kedua yang saya gunakan di sini. Ini kebetulan saya pakai tepung terigu Ninja dari Sri Boga. Ada tepung terigu Ninja, kemudian ini juga saya tambahin, Anda boleh pakai baking soda ataupun soda kue, boleh ya. Ini saya masukkan ke sini. Oke. Ini saya masukkan semua. Anda boleh melakukan sebaliknya ya. Boleh yang butternya masuk ke dalam terigu atau terigunya masuk ke dalam butter. Itu boleh-boleh aja. Sah-sah saja. Nih, kemudian kita kocok lagi.
Ini pakai speed tinggi, jadi Anda boleh mengaduk ini menggunakan speed tinggi. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda boleh masukkan coklat chip atau coklat chunk atau coklat couverture, terserah, tergantung Anda mau masukinnya yang mana. Oke, kalau sudah, ini kita aduk. Nah, teksturnya itu memang selembek ini ya, jadi teksturnya itu lembek banget tuh. Ini kalau kita oven, teksturnya lembek seperti ini. Terus kalau kita oven, dia biasanya ngelebarnya besar. Tapi buat Anda yang kepengen ngelebarnya kecil, ini bisa ditutup plastik, kemudian ada simpan di kulkas selama 1 jam. Tapi kalau tipe kulkas Anda kosong, nggak ada isinya, bisa jadi di 30 menit dia sudah bisa dibentuk. Kalau seperti ini belum bisa, karena ini pasti pada saat kita bentuk akan nempel di tangan, ya. Nah, resep saya ini bisa Anda buat warna, taste-nya bisa ke coklat, Anda bisa tambahkan coklat bubuk, atau Anda bisa tambahkan matcha, kacang, Anda mau tambahkan pistachio, Anda mau tambahkan cranberry, kismis, apapun. Ini basic resepnya, Anda bisa tambahkan apapun di dalamnya. Bahkan kalau Anda mau tambahkan selai kacang juga boleh, ya. Nah, untuk cookies, setelah setelah seperti ini, adonannya. Oke. Ini Anda diamkan dulu selama setengah jam di dalam kulkas supaya bisa dibentuk, supaya cookies Anda hasilnya bagus, gitu ya. Nih, kalau sudah didiamkan setengah jam di kulkas, biasanya coklatnya sudah mulai tercampur, warnanya bisa segelap ini, karena ini adalah tipikal gula palemnya. Biasanya gula palemnya agak-agak agak tua, sehingga warnanya menggelap setelah masuk kulkas. Tapi kalau Anda tipenya pakai gula palem yang lain, itu tau gak sih? Saya ketawa karena kenapa? Karena yang di belakang saya udah bilang, cookiesnya saya mau, kata dia gitu. Ya udahlah, skip. Jadi ini kalau Anda pakai gula palem, biasanya warnanya yang dark brown itu begini. Tapi kalau yang light, biasanya dia akan seperti ini. Nah, oke. Kalau ada sisa, campurin aja. Nah, seperti ini, supaya Anda nggak kerepotan nanti ya. Sip. Jadi deh, ini dia tipe cookiesnya. Sekarang saya akan simpan di chiller. Saya pindahkan ke wadah lebih kecil aja deh, biar nanti Anda bisa lihat hasilnya. Oke. Nah, buat Anda semuanya, resep cookies, resep seperti coklat chip good itu, ini bisa digunakan. Kalau nggak habis, Anda bisa menyimpan adonan ini dengan cara dimasukkan ke dalam plastik, ditutup rapat, bisa tahan di freezer 2-3 bulan. Dia tidak mengalami perubahan rasa dengan catatan ditutup rapat. Tapi kalau di kulkas bisa tahan 1 minggu dengan catatan ditutup rapat, dimasukkan ke plastik, kalau bisa diklip plastiknya gitu. Oke, sudah saya simpan adonannya. Yuk. Nah, jadi cookies coklat chip yang mirip kayak merek terkenal itu sudah jadi. Seperti ini adonannya ya. Ini ada coklat chipnya. Kemudian saya juga pakai coklat chip yang melting point-nya rendah, sehingga nanti pada saat sudah matang dia hasilnya bagus. Resep ini bisa Anda gunakan untuk 3 tipe resep, yaitu untuk soft cookies, kemudian Anda bisa gunakan untuk cookies dalam toples yang kecil-kecil, nanti kita buat. Atau yang terakhir, yang lagi tren sekarang, saya akan buat bonusnya adalah cookies. Nah, croissantnya saya sudah siapkan. Sekarang saya timbang dulu adonannya. Yuk, saya timbang ya. Oke, jadi saya udah bagi beberapa tipe di sini. Ini yang untuk cookies. Yang untuk cookies itu karena saya punya croissantnya cukup besar, saya timbang di 150 gram. Ini besar banget ya. Kemudian saya akan bikin yang untuk di toples-toples kecil, atau kita bisa jual juga sebagai cookies satuan. Ini ada di 20 gram. Nah, kalau Anda mau bikin giant cookies atau mau bikin soft cookies, saya sudah siapkan ini adonannya di 70 gram ya. Kalau untuk soft cookies sendiri, Anda boleh isi atau stuffing dengan coklat ganache, dimana ininya harus dibentuk dulu ya, dibentuk seperti gini, lubang seperti ini. Dan kita taruh coklatnya di bagian tengah, kita tutup dan kita bakar dengan suhu yang tinggi. Biasanya suhunya di atas 170 derajat, bisa 180, 190, bahkan di 200 derajat. Nah, kalau
Kalau untuk tipe cookies yang untuk cookies toples seperti ini, saya nanti pakai suhu cuma 160 derajat aja, sehingga cookiesnya nanti akan dia kering dan crunchy. Nah, kerennya cookies ini pada saat kita bikin di suhu yang rendah, ataupun nanti kita bikin suhu rendah itu untuk di cookies ini ada 150 sampai 170 itu yang cukup rendah ya, kita bilang range-nya. Itu bikin cookiesnya jadi lebih crunchy. Jadi biarpun kita buka di suhu ruang, dia nggak cepet melempem atau nggak cepet masih tetap renyah begitu. Nah, untuk yang 150 gram ini karena saya buat bikin cookies, dapat tips ya buat bikin cookies, saya keluarin aja deh yang udah saya buat nih. Mana ya? Tada! Nih sudah dibuat. Saya bikinnya nggak usah banyak-banyak, 4 aja sih sesuai orderan hari ini. Jadi cookies ini ya, ini cookies yang dipakai untuk bikin croissant cookies. Anda bisa simpan di kulkas, di freezer. Cara menyimpannya adalah Anda harus masukkan ke dalam plastik tertutup rapat, tidak boleh terkena udara sama sekali. Kenapa? Supaya aroma dari si cookies ini tidak hilang, tidak menyerap aroma dari kulkas yang Anda punya. Jangan-jangan kulkas Anda kecampur antara sayuran, cabai, daging, dan lain-lain. Kebayang dong baunya kayak apa? Sehingga menghindari itu semua, baiknya dikemas tutup rapat. Tidak dengan plastik wrap, diusahakan dengan plastik tertutup rapat. Yuk kita isi. Lihat nih croissantnya sudah siap. Jadi croissant yang dibuat kali ini nih benar-benar layernya juga bagus. Bagus banget kan? Ini kita bikin croissant cookies ya. Kali ini saya belah aja supaya saya ngisinya lebih mudah dan Anda bisa melihat dengan bagus lah bagaimana cara ngisinya yang benar ya. Ini saya lebarin seperti ini. Di bagian tengahnya. Ini di bagian tengahnya nggak usah terlalu banyak, karena kenapa? Karena nanti dia akan tertutup juga. Oh, ada pertanyaan, chef cookiesnya matang nggak ya? Cookiesnya bakal matang, makanya suhu yang digunakan nanti nggak usah terlalu tinggi pada saat kita membuat croissant cookies ini. Ya, dah. Nah ini kan dia kebuka kan, bingung gimana caranya supaya dia nempel ya. Udah kita taruh seperti ini aja ya. Ini saya nggak pakai sarung tangan karena ini mau saya bakar lagi dan saya udah cuci tangan ya. Karena kalau saya masih pakai sarung tangan kok agak susah kayaknya. Oke, ini kita taruh seperti ini. Ini bisa kita bentuk-bentuk biar ini kita bikin agak tipis ya permukaan atasnya supaya nanti si cookiesnya dia akan melted ke sana kemari. Nah, seperti ini kayak saya tempel gitu. Yummy, yummy, yummy. Ini coklatnya juga saya mau tempelin di bagian atas deh biar kayak. Nah, ini dia nanti akan meleleh ya. Jadi kebetulan tipe cookies yang saya buat ini, yang karakter cookies ini, nih coklat chip cookies ini satu resep untuk semua. Kenapa saya bilang satu resep untuk semua? Untuk soft cookies saya juga pakai resep ini, cuma bedanya saya pakai butter dan sedikit metode yang berbeda. Seperti ini. Kemudian yang kedua saya akan bikin yang kayaknya ini bagus nih. Kita potong lagi ya. Nah, sip, kita potong lagi. Ini saya nggak sampai putus, jadi croissantnya tuh masih bisa ditata di tengah. Ini saya lebar-lebarkan seperti ini, saya masukin aja. Kan seperti apa ya hasilnya ya? Kita taruh atasnya seperti ini. Ini harapannya dia bisa melting sih si cookiesnya supaya nanti dia bisa menutupi atau menambal tadi yang udah saya potong. Ya nggak sih? Oh iya, by the way ini coklat yang saya gunakan dan gula yang saya gunakan di resep untuk cookies ini sangat-sangat tinggi. Jadi kalau Anda punya masalah dengan manis, sebaiknya dibatasi makannya ya. Oke, seperti ini. Oke, nah suhunya saya gunakan tidak terlalu tinggi ini cookiesnya biar dia melting seperti ini. Kayaknya nggak usah semua ya, sisanya kita keep dulu aja. Saya akan gabungkan dengan ini karena cookies, ini cookies. Saya akan gabungkan dengan yang kecil-kecil yang kita bikin seperti ini ya. Ini saya putar bulat-bulat
Saya punch dikit, bulat-bulat lagi, punch dikit. Nah, yang membedakan adalah saat nanti saya bikin yang tipenya soft cookies, itu dia harus dalam kondisi benar-benar tinggi suhunya. Nah, seperti ini. Oke. Chef, kok yang gede dicampur yang kecil sih? Nggak boleh dong, harusnya dipisah. Betul, tapi karena ini dia suhunya sama dan kebetulan juga waktu pemanggangannya menyerupai, yaitu di 15 sampai 20 menit. Saya gabungin aja lah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau Anda mau terpisah juga boleh ya, ini di oven terpisah. Nah, menariknya dari resep ini nanti ada tips and triknya, di mana setelah produk ini di oven, biasanya teksturnya setelah keluar dari oven itu tidak keras. Jadi dia masih kayak lentur, nggak matang gitu. Jadi Anda keluarkan dulu setelah 15 menit atau 20 menit, supaya Anda tahu cookiesnya Anda itu dia matangnya sempurna atau tidak. Karena tipe kue kering ini dia matangnya di luar, dia keringnya di luar. Jadi nanti setelah Anda diamkan sudah dingin, dia harus bunyi krak prak gitu, maksudnya kayak bener-bener crunchy banget. Tapi kalau ternyata belum, pas dipotong masih lembek gitu ya, Anda boleh oven lagi dengan waktu 10-15 menit ya. Jadi jangan pernah ngoven langsung biasa kue kering saya yang lain ngovennya 30 menit, 40 menit, yang ini enggak. Kayak ini Anda cek dulu setelah 15 menit atau 20 menit. Itu saya sarankan untuk tipe-tipe oven yang oven listrik kecil, kemudian oven deck yang tidak diisi loyang 60x40 2 pieces. Jadi kalau cuma satu-satu gitu, karena dia biasanya jauh lebih cepat matangnya gitu ya. Yuk kita masukin ke oven saya. Kebetulan hari ini saya pakai oven tipenya convection. Pengen tahu nggak ovennya kayak apa? Come on. Ini saya pakai tipe confectionery oven. Jadi kalau confectionery oven ini proses pemanasannya itu blowernya dari belakang. Tuh, dari belakang sana ya. Ini saya masukin, saya taruh di bagian tengah. Jadi kalau Anda di rumah punya tipe-tipe oven listrik kecil yang punya blower panas seperti ini, itu boleh digunakan. Suhunya saya setting di 160 derajat. Tapi awalannya tadi pas kita sebelum masuk harus 180 atau 190 supaya pada saat dia dibuka suhunya turun tapi cepat naik kembali. Oke. Ini saya setting di 16 menit dulu deh. 17 deh. Oke, kita lihat ya nanti hasilnya ya. Ini agak gelap karena benar-benar semuanya hitam. Oke, yuk kita lanjut, kita bikin resep yang berikutnya. Oke, sekarang ini saya timbang buat yang bikin giant cookies. Saya bikin giant cookiesnya ini di 70 gram. Mana ya? 70 gram, ini jadi bisa Anda jual satuan. Nah, seperti ini. Set, 70 gram. 70 gram. Wow, besarnya. Oke, saya bikin giant cookies karena ini kalau giant cookies tuh enak, dia bentuknya besar, biasanya dijualnya bareng sama di coffee shop gitu ya. Oke, 70 gram. Oke. Nah, dah. Jadi untuk giant cookies biasanya ini saya lakukan seperti ini. Ini saya bikin flat, lebih datar. Dan ini yang saya suka adalah karena cookies yang saya gunakan ini coklat chipnya itu dia setelah di bake dia tetap meleleh. Looks like what? Nanti kita cek ya. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah jadi cookiesnya untuk si giant cookies. Saya bikin giant cookies dan ini ada soft cookies. Yang ini untuk giant cookies kita bake di suhu 160 derajat di 15 sampai 25 menit. Bisa lebih bahkan bisa kurang tergantung dengan tipe oven Anda. Tapi ini saya bakal bikin soft cookies. Kalau soft cookies saya cuma oven di 15 menit dengan suhu 190 derajat. Ada juga yang 180 dia sudah panas, jadi range aja deh 180 sampai 190. Kalau Anda tipe-tipe cookiesnya mau di
oven dari suhu 200 boleh, tapi hanya untuk oven tertentu, tidak semua oven, karena takutnya nanti bakal gosong ya. Nah, sudah waktunya 17 menit, sudah matang. Wow, seperti ini. Panas. Oh, yuk kita bawa ke sana aja yuk. Ketahuan deh, nggak sabar setelah keluar dari oven. Saya tunggu sebentar, hasilnya, ini tadi ya waktu bake-nya bersamaan. Kita lihat ya, cookiesnya ini, meleleh sekali. Nih, lalu, oke. So, saatnya kita ini manis banget, coklat, terus ada sedikit pahitnya. Saya makannya gimana ya? Makan aja. Ini melting banget coklatnya nih. Ya. Coklatnya melting banget, dalam coklatnya juga mateng. Anda kalau nanti lihat ya. Ini kayaknya makannya saya nggak akan separah ini, cuman nanti kalau di serving di piring saya bakal potong sedikit-sedikit ya, karena ini coklatnya masih meleleh, coklat chipnya juga masih meleleh. Walaupun sudah dingin pun dia masih meleleh. Anda bisa lihat lebih dekat seperti ini. Tuh, ya ampun, lelehan coklatnya. Tuh. Ini sih oke banget. Oke? Jadi, itu saja video dari saya hari ini untuk resep khusus cookies untuk cookies untuk coklat chip cookies seperti merek Good. Merek yang tahu yang dari negara-negara luar sana cookiesnya seperti apa. Cobain banget resep ini, dan saya sarankan Anda menggunakan tipe-tipe margarin yang aromanya oke. Saya kali ini gunakan mix margarin and butter. Kalau Anda mau, Anda bisa gunakan butter blend atau margarin blend. Mereknya silakan Anda cari sesuai dengan favorit. Kalau Anda ingin tahu lebih lanjut, silakan DM aja ya. Oke, itu aja video dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.